Kabupaten Demak merupakan kabupaten di Jawa Tengah dengan sebutan Kota Wali, karena latar belakangnya yang merupakan tempat di mana para wali menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa. Dan karena itu, Demak menjadi kabupaten yang terkenal dengan wisata religinya. Para wali datang ke Demak tidak hanya menyebarkan ajaran agama saja, tetapi juga berperan menjadi seorang guru yang mengajarkan banyak hal lain mengenai kehidupan di masyarakat saat itu. Sama seperti guru yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini, hingga patut disebut pahlawan tanpa tanda jasa bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang menginspirasi kami adalah Ibu Eni Is. Wanita yang mengawali karirnya sebagai guru di tahun 1986 dan mengajar di SMA Negeri 5 Semarang. Saat itu, statusnya masih guru honorer dan belum mendapat surat keputusan sebagai PNS. Setelah diangkat menjadi PNS, beliau berpindah tugas di SMA yang berada di Lasem, meninggalkan SMA Negeri 5 Semarang yang menjadi tempat pertama kali beliau mengajari siswa-siswinya. Dalam karir mengajarnya, Ibu Eni Is sudah memberikan ilmu pengetahuannya selama kurang lebih 35 tahun. Dan saat ini, wanita yang biasa dipanggil oleh anak didiknya dengan sebutan Bunda itu menjadi guru mata pelajaran komputer akuntansi di SMK Negeri 1 Demak. Eni Is Sulistioning Tias merupakan nama lengkap beliau. Lahir pada 31 Maret 1963. Nama yang unik karena di dalam namanya mengandung 3 bahasa sekaligus. Eni, yang berarti anak perempuan, diambil dari bahasa Indonesia. Is, yang diambil dari bahasa Inggris dengan arti adalah, dan Sulistioning Tias, yang diambil dari bahasa Jawa dan memiliki arti cantik hatinya. Tidak salah kedua orang tuanya memberi nama, karena saat ini, wanita tersebut menjadi salah satu wanita yang memiliki hati yang cantik dalam pengabdiannya mengajar, secantik namanya. Pada saat masih anak-anak, Eni kecil memiliki cita-cita menjadi seorang psikolog. Profesi yang mungkin saat itu anak-anak seusianya lebih menginginkan untuk menjadi dokter atau menjadi aparatur negara. Untuk usia anak kecil yang saat itu senang menghabiskan waktu untuk bermain, Bunda sudah memikirkan akan jadi apa ketika ia besar nanti. Alasan dibalik keinginannya untuk menjadi seorang psikolog terdengar kompleks, namun juga mulia, di mana Eni kecil ingin menjadi seorang psikolog agar bisa memahami dan menyelam lebih dalam mengenai sifat-sifat manusia yang penuh dengan teka-teki di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, cita-cita yang semula ingin menjadi seorang psikolog berubah haluan. Bunda yang di waktu kecilnya bercita-cita menjadi seorang psikolog untuk memahami sifat-sifat manusia, mengubah cita-citanya menjadi seorang guru. Dan sampai saat ini, cita-cita menjadi seorang guru tersebut dijalankannya dengan sepenuh hati. Semarang di bawah UNES. Nah, ini di Demak ini bayangkan. Ya, jauh banget ya. Jauh kan? Apalagi kalau macet-macet gitu. Pernah kan suatu saat banjir. Aduh, saya ini harus ke SMK padahal banjir sudah sampai di situ. Lagi terus piye? Akhirnya kadang kalau bukaan itu naik saya di situ sampai di Genuk. Ya demi bisa nyampe Demak ya Bun ya. Iya, supaya saya bisa ketemu anak-anak, menyapa anak-anak. Tapi ya begitu saya naik angkot, naik kol brondol itu, saya foto gini kan, terus tak kirimkan ke grup, di grup sekolah itu ada heboh. Oh ini perjuangan ini, saya biasa aja itu kali, biasa aja kan. Saya pikir saya memang harus sampai ke sana, apapun itu. Jadi saya enjoy aja menikmati hal semacam. Yang namanya macet Semarang Demak, aduh, dan nggak usah Itu nggak usah ditanya gitu, emang sering. Bergesernya waktu, saya di SMA kelas 2 itu ketemu dengan
seorang guru yang namanya Pak El Sunoto. Nah, beliau itu guru bahasa Indonesia. Cara beliau mengajar itu asik, menyenangkan. Air mukanya itu apa ya namanya, selalu gembira gitu ketika ketemu dengan anak-anak, itu selalu gembira. Sampai akhirnya saya sendiri kalau besok jamnya Pak El Sunoto itu mbok sakit ya berusaha gak sakit, kayak gitu. Saya pembawaannya happy ya, pembawaannya happy, mata gurunya. pelajarannya juga ini, dan menginspirasi sekali karena beliau kan waktu itu tahun berapa itu? Tahun 81. Tahun 1981 itu beliau sudah aktif di program TVRI. TVRI loh. Gila, waktu itu beliau cerita itu. Di TVRI. Nah, ada cerita di TVRI pernah rekaman itu dengan Yos Badudu waktu itu, karena bahasa Indonesia kan, jadi di sana. Nah, sejak itulah saya terus kepingin, begitu lulus saya kepingin daftar di IKIP Negeri Semarang. Ya memang waktu itu ya pesaingnya banyak banget, Iya, perintis di 4 masa kan itu. waktu itu, di masa itu ada Persaingannya 25.000 pendaftar, memperebutkan hanya 1.000 berapa itu. Selama menjadi seorang guru, sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Bunda. Beliau pernah mengikuti lomba kompetensi guru sebanyak 3 kali, di mana pada saat mengikuti lomba tersebut untuk pertama kalinya, beliau hanya berhasil menduduki peringkat 22 dari 35 peserta yang mengikuti. Namun, semangatnya yang tidak pernah padam dalam meraih cita-cita membuatnya di tahun kedua mengikuti lomba tersebut menduduki peringkat keempat. Lomba tersebut hanya sepenggal cerita dari Ibu Eni mengenai prestasinya. Namun di balik itu, beliau memiliki kemampuan yang sangat mumpuni di bidangnya. Selain prestasinya sebagai guru, beliau juga menjadi pembimbing lomba untuk anak didiknya. Banyak sekali prestasi lomba yang diraih anak didiknya di jurusan akuntansi, dan beliau adalah pendampingnya. Contohnya, di bidang bisnis plan dan lomba kompetensi siswa, serta cerdas cermat di tingkat nasional. Selain mengajar sebagai seorang guru, Ibu Eni Is juga menjabat sebagai ketua jurusan di jurusan akuntansi keuangan lembaga, sekaligus menjadi seorang asesor di LSPTA atau Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi yang berpusat di Jakarta. Ibu Eni Is telah menjadi asesor selama 5 tahun, dan sepanjang perjalanannya sebagai seorang asesor, beliau telah banyak mengunjungi sekolah, bahkan universitas untuk uji kompetensi. Selain itu, Ibu Eni Is juga menyukai seni, terutama di bidang teater. Banyak karya-karya yang beliau hasilkan dari seni teater tersebut. Di antaranya adalah film dokumenter garapannya yang berhasil menjuarai beberapa kompetensi. Cerita teater 3 Peradaban yang telah dimainkan di Wasana Warsa dan telah mendapat harapan 2 ketika diikutkan Islamic Center dan juga telah diikutkan dalam lomba festival teater di UPKRIS. Selain itu, ada juga film dokumenter yang berjudul Primadona yang Terlupakan, hasil dari mengikuti pelatihan bengkel film dokumenter yang mendapatkan juara 2 di Festival Film Dokumenter Demak dan juara 1 di Festival Film Dokumenter Udinus Fest. Prinsip dari Ibu Eni Is adalah ketika mengikuti pelatihan, maka harus ada satu karya yang dihasilkan sehingga ilmu dari mengikuti pelatihan tidak terbuang sia-sia. Itulah cerita mengenai perjalanan Ibu Eni Is Sulistioning Tias, sosok guru inspiratif bagi kami. Wanita yang memiliki semangat juang dan selalu ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal di luar zona nyamannya untuk beliau asah dan kembangkan. Dalam hidupnya, Ibu Eni Is telah berhasil mendapatkan satu dari sekian banyak daftar keinginannya, yaitu menjadi seorang guru yang disenangi dan dicintai oleh siswa-siswinya. Banyak prestasi-prestasi yang beliau torehkan melalui kisah-kisah inspiratifnya yang semoga bisa ditularkan oleh para peserta didik di Indonesia.
apa ya, do the best, lakukan yang terbaik. Karena dengan melakukan yang terbaik itu innernya ke kita juga, kita mendapatkan sesuatu. Kalau revolusi industri 4.0, pergerakannya cepat. Dulu revolusi industri 3.0 itu digitalisasi, semua yang analog itu tergulung kalau enggak cepet inovasi. Nah, terus sekarang belum waktu yang lama itu sudah revolusi industri 4.0. Kita belum akrab dengan revolusi industri, baru mulai akrab. Pandemi ini kan membuat kita akrab dengan revolusi teknologi yang berbasis internet itu revolusi industri 4.0. Kita belum lagi menggeluti dengan maksimal di revolusi industri 4.0 itu. Ternyata kita sudah dihadapkan dengan revolusi industri 5.0. Udah nyampe. Society. Nanti sumber belajar itu tidak hanya dari guru, harus dipahami itu, tapi dari macam-macam. Anak saya misalnya masuk ke perguruan tinggi itu dia mengalami kecelakaan. Akhirnya apa? Dia belajar dari YouTube, dari Google, dari buku yang saya belikan, mandiri. Nanti tantangannya guru, anak itu sudah bisa belajar mandiri. Jadi guru itu harus bisa memainkan peran di situ dalam era disrupsi, era perubahan. Jadi guru harus update dengan IT, harus update dengan perubahan zaman. Itu sulitnya di situ, dan itu pergerakannya cepat nanti. Ada big data, ada cloud, ada AI, itu harus tahu tuh. AI itu apa? Artificial intelligence. Ada anggapan bahwa nantinya guru itu akan digantikan oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kayak robot. Kalau menurut saya sih nggak robot, aplikasi-aplikasi itu. Terus internet itu kan menggantikan semua, karena sumbernya kalau kita bicara ini masih cara lama, nggak menarik. Jadi kita mesti meramu dengan perubahan teknologi, perubahan zaman, revolusi. Kita harus bisa merevolusi diri, bukan hanya transformasi, tapi merevolusi. Kita harus berubah ya Bunda. Iya, cara mengajarnya. Makanya itu tadi, kompetensi itu harus dimiliki. Minimal loh. Minimal kompetensi apa tadi? Pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial. 4 ini minimal, ini harus dipegang, dan penjabarannya harus lebih luas.